Paman Liu. Sudah makan. Dasar bocah nakal. Hidung anjingmu. Pasti sudah mencium makananku dan mengatur kedatanganmu. Apa yang kamu bicarakan? Aku menemuimu untuk hal penting. Katakanmu buatku terdengar sangat rendahan. Bisnis adalah bisnis. Jangan ganggu aku minum dan makan. Ngomong-ngomong, Paman Liu, apakah kamu sudah melihat ini? Bukankah ini sesuatu yang kakek buyutmu dulu gunakan untuk menipu orang? Bagaimana bisa sampai di tanganmu? Benda yang menipu. Bahkan sebelum kau lahir, kakek buyutmu sudah menggunakan benda ini untuk menipu orang di mana-mana. Mengatakan si Anu sudah meninggal dan menyebabkan masalah bagi mereka. Dikejar dan dipukuli setiap hari. Kau, jangan meniru kebiasaan lama kakek buyutmu. Paman Liu. Tapi sekarang, menunjuk tepat ke arahmu. Jadi kenapa kalau menunjukku tidak bisa membunuh Kekal? Paman Liumu tak pernah percaya omong kosong itu. Kemarin, Paman Wang dari toko desa ditunjuk olehnya. Dan sesuatu terjadi pada Paman Wang. Tidak mungkin ada kebetulan seperti itu. Ayolah, itu hanya kebetulan. Kau hanya termakan tipuan kakek buyutmu. Itu tidak benar. Pasti ada bahaya di suatu tempat. Tuan Qi, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hati-hati. Paman Liu, hati-hati. Dasar bocah nakal. Apa kau mencoba mencelakaiku? Maafkan aku, Paman Liu. Situasinya kritis barusan. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Anda baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Paman ini, kalau bukan Tuan Qi selamatkanmu barusan, saya khawatir Anda sudah. Kepala Anda terbelah oleh kipas langit-langit itu. Ini semua salahku. Qion, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Nona Lin, kamu harus segera meninggalkan desa. Cepat, kalau tidak, nyawamu akan dalam bahaya. Tuan Qi, saya datang kepada Anda karena saya ingin bertanya tentang masalah ini. Mengapa Anda begitu yakin bahwa sesuatu akan terjadi pada saya? Dan saya ingin tahu bukti atas apa yang Anda katakan. Aku akan memberitahumu hal-hal ini perlahan nanti. Kamu harus pergi sekarang. Tunggu, bagaimana kamu tahu aku di sini? Apakah kamu sengaja mengawasiku? Tuan Qi, mengapa saya tidak membawa Anda ke rumah sakit untuk pemeriksaan dulu, untuk menghindari cedera tulang? Apakah kamu dan Sang Tao berencana untuk mulai bekerja di belakangku? Tuan Qi, jangan khawatir. Saya tidak akan mengurangi uang Anda. Ini 20 juta. Bertindak lebih dulu tanpa memberitahu. Itu memang salah saya. Tapi saya harap Anda bisa memahami saya. Nona Lin, uang bisa dicari lagi. Tapi kamu hanya punya satu nyawa. Kenapa kamu dan Sang Tao sangat tidak mau mendengarkan nasihat? Tapi Anda berbicara tentang krisis yang mengancam jiwa. Dan tidak ada satupun petunjuk. Tuan Qi, saya bersedia percaya Anda. Itu sebabnya aku ikut kamu ke sini tanya alasannya. Jika Anda bisa meyakinkan saya bisa menghentikan konstruksi segera. Lihat ini. Ini disebut penunjuk kematian. Itu akan mengenali semua orang di sekitarku. Siapa yang dalam bahaya mau? Paman Wang dari toko hari itu. Dan Paman Liu barusan sudah membuktikannya. Ketika kita berada di area pemakaman, itu memberi petunjuk kepada kita semua bahwa kita akan mati di sana. Sesuatu yang bisa memprediksi kematian dan krisis. Ini petunjuk yang Anda bicarakan. Aku sudah mengatakannya. Itu hanya kebetulan. Kau benar-benar percaya mainan kecil ini. Cepat. Ayo kita periksa di klinik di pintu masuk desa. Lihat apakah ada tulangmu yang terluka atau tidak. Aku tidak tahu sekarang apa prinsipnya. Tapi itu sudah terbukti efektif 2 kali. Aku tidak bisa hanya diam dan melihat kalian semua mati. Nona Lin, telepon Sang Tao. Sekarang suruh hentikan kerja. Segera. Baiklah. Zhang Tao, hentikan. Berhenti menggali. Berhenti. Tidak, Nona Lin, jangan dengarkan dia. Pak Tua Yun hanya mencoba menakutimu. Aku bahkan membawa bulldozer ke sini hari ini. Sebentar lagi, kita akan menyalakan petasan, melakukan pemotongan pita sederhana, dan kemudian kita akan mulai bekerja. Saudara-saudara, cepatlah. Begitu kita kaya, kita akan mapan seumur hidup. Kita akan berhasil. Cepatlah mengemudi. Gawat. Semuanya cepat berhenti. Pergi, jauhi tempat ini. Baiklah. Pak Tua Yun, apa kau sengaja mencoba merusak jalan kita menuju kekayaan? Lihatlah orang-orang ini. Mereka semua sudah melihat kita tumbuh dewasa sesama warga desa. Jika kau melakukan ini, apa yang akan mereka pikirkan tentangmu di masa depan? Aku tidak peduli apa
yang dipikirkan semua orang tentangku hari ini. Tapi hari ini, sebidang tanah ini, sama sekali tidak boleh disentuh. Aku tidak bisa melihat sesama penduduk desaku pergi menuju kematian mereka. Lihat baik-baik, itu menunjuk ke arah kita semua. Peringatan apa? Mencoba menakutiku dengan mainan rusak. Aku beritahu kau, apapun yang terjadi hari ini, tanah ini akan digali. Bagaimanapun caranya, hanya saja, Xiaoyan, kau tidak bisa segois itu. Sekarang sepertinya kita akan segera kaya. Tapi kau berpikir untuk menyimpannya sendiri. Apa kau sudah lupa dulu? Saat keluargamu bahkan tidak mampu makan, aku memberi keluargamu makanan dan minuman. Baiklah, jangan katakan apa-apa lagi. Jika kau masih menganggap kami sesama warga desa, jangan halangi kami mulai kerja dan jadi kaya. Zhang Tao, berhenti bergerak. Saya akan mencari seorang ahli untuk mensurvei risikonya. Tuan Qi benar, uang bisa dicari lagi. Tapi hidup hanya satu. Ketua Lin, ini bukan lagi masalah menghasilkan uang atau tidak. Ini anak Ine Ion. Dia ingin memonopolinya. Zhang Tao, kita seperti saudara yang tumbuh bersama. Bukan begitu? Kau benar-benar tak mau dengar nasihatku. Jika kau benar-benar menganggapku saudara, jika kau benar-benar menganggap kami sesama warga desa, ambil 20 juta dan enyahlah. Jangan menghalangi kami untuk menjadi kaya. Baiklah, Xiaoyan, seperti kata pepatah, halangi jalan orang kekaya sama saja bunuh orang tua mereka. Kau seharusnya tidak sejahat itu. Di masyarakat sekarang ini, betapa sulitnya menafkahi keluarga. Tidak bisakah kau mempertimbangkan kami? Zhang Tao, suruh orang-orangmu berhenti dan menyingkir. Saya akan mencari seorang ahli untuk datang, untuk mensurvei risikonya. Itu tidak akan memakan banyak waktu. Ketua Lin, aku tidak peduli apa yang kau secara pribadi sepakati dengan Kion. Jika kau ingin mengusirku atau orang-orangku, aku beritahu kau, itu tidak mungkin. Apapun yang terjadi, hari ini aku akan menyelesaikan pekerjaan ini dengan baik. Bahkan, jika ada risiko kehilangan nyawamu. Tidak punya uanglah yang benar-benar membunuhku. Saya sudah memutuskan, saya ingin membeli villa dan mengendarai Mercedes-Benz. Saya juga ingin menyekolahkan anak-anak saya ke luar negeri. Apakah saya berhasil hari ini? Tergantung pada satu sekop ini. Baiklah, aku tidak bisa membujukmu. Semoga kau mencari berkahmu sendiri. Zhang Tao, hidup dan mati sudah takdir. Kekayaan dan kehormatan bergantung pada takdir. Aku hanya berharap kekhawatiranku tidak perlu. Di saat seperti ini, kamu masih sebarkan omongan menakut-nakutikan. Hari ini saya akan membuktikan kepada Anda bahaya apa yang ada di tempat ini. Lihat saja, kalau saya mati. Buka mata kalian dan lihat saya. Mungkinkah prediksi hidup dan mati Tuan Qi benar-benar hanya fenomena yang tidak biasa? Dia hanya mencoba menakut-nakuti orang. Ketua Lin, kau benar-benar percaya padanya? Saudara-saudara, nyalakan petasan. Kalau begitu, mari kita berfoto bersama. Dan setelah itu kita akan mulai bekerja. Baiklah, Yun Tua, ingat untuk memotret saya. Mungkin tahun depan pada waktu yang sama, saya akan menjadi taipan besar. Pasti ada hal lain yang berbahaya yang belum terpikir olehku. Kuburan massal, masa perang. Sepertinya tidak ada. Bahaya yang ada. Mungkinkah saya benar-benar terlalu banyak berpikir? Meraup untung besar. Tunggu. Suara bip itu dari mana? Ada ranjau darat. Petasan yang memicunya. Ranjau darat sisa perang. Jadi itu bukan mimpi. Ini benar-benar sama persis. Teman sekelas lama. Suami, Sunhei, istri Zhang Tao. Kau tidak bisa pergi. Kau tidak bisa masuk. Mungkin masih ada bom di dalam yang belum meledak. suami. Kakak, kami sudah coba bujuk dia berkali-kali. Tapi Zhang Tao bersikeras masuk. Saya minta maaf. Kami tidak bisa menghentikannya. Jangan khawatir. Kami pasti beri kompensasi padamu. Kakak, mohon terima belasungkawa kami. Nona Lin, kita sekarang aman sementara. Pikirkan cara untuk menariknya keluar. Bersiaplah untuk pemakaman. Baik, saya akan segera mengatur seseorang untuk melakukannya. Segera atur ambulans dan ahli penjinak bom untuk datang. Saya akan menanggung semua biayanya. Ya. Tuan Qi, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Aku harus mempelajari ini dengan cermat. Penunjuk kematian ini. Seseorang meninggal di depanku. Hal semacam ini, aku tidak ingin melihatnya lagi. Jangan khawatir, katakan saja apa yang Anda butuhkan. Dana penelitian bukan masalah. Lagi pula, saya juga sangat membutuhkan benda ini untuk membantu saya menghindari bahaya mematikan.
Apa yang terjadi lagi? Padamu, ada peringatan kematian lain. Aku, tapi di desa ini, selain Anda, saya benar-benar tidak mengenal orang lain. Lalu, bagaimana kita mematahkan peringatan kematian ini? Mari kita lakukan selangkah demi selangkah. Nona Lin, kita tidak boleh berlama-lama di sini. Mari kita persembahkan kertas sembahyang untuk Sang Tao dan segera keluar dari sini. Saya sedikit takut. Bisakah Anda menemani saya? Jangan khawatir. Ini tidak gratis. Saya bisa memberikan kompensasi kepada Anda. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Tuan Xiang, saya tidak bisa mencegah tragedi ini. Saya sangat menyesal. Saya harap Anda tahu di alam baka. Jangan datang mencari saya. Dan masalah Tuan Qi. Gerbang Desa Wangpo. Tuan Qi, apakah Anda menemukan sesuatu? Kau masih dalam bahaya. Aku hanya tidak mengerti. Di jalan utama yang lebar dan terhubung baik ini, bahaya apa yang mungkin ada? Semua orang, lihat ke sini. Guan Lili Streamer. Ini adalah yang terkenal, Desa Wangpo. Tempat sering terjadi aktivitas paranormal. Aku dengar di sini, ada kuburan massal yang tak terhitung jumlahnya. Dan energi yang sangat melimpah. Hari ini, aku akan melakukan 2 sesi berburu hantu untuk memberikan sensasi kepada semua orang. Guan Lili, mengapa dia melakukan siaran langsung di sini? Lily, dia datang begitu cepat. Kau mengenalnya. Ya, Sekarang penunjuknya. Menunjuk pada kalian berdua. tidak mungkin, Lili, dia. Ini pertama kalinya dia di sini. Bagaimana mungkin dia dalam bahaya? Apakah itu berarti? Apapun mungkin terjadi. Nona Lin, kau mengenalnya. Kalau begitu coba bujuk dia untuk meninggalkan tempat ini lebih awal dan keluar dari bahaya lebih cepat. Baik, saya akan pergi membujuknya sekarang. Lily, Jing, aku dengar kamu datang ke sini untuk menambang. Dan mengira itu lelucon. Aku tidak menyangka kamu benar-benar ada di sini. Jika aku berinvestasi sekarang, apakah masih sempat? Benar, ini teman terbaik saya, Guan Lili. Keluarganya sangat kaya. Dia suka melakukan siaran langsung. Ini Qiyun, teman saya. Aku rasa dia pacarmu, kan? Lily, seriuslah. Tuan Qi, bagaimana? Apakah masih ada anomali sekarang? Tidak ada perubahan. Kalian berdua masih diperingatkan tentang kematian. Anak muda, ini bahkan belum gelap. Dan kamu sudah menceritakan kisah hantu? Penunjuk kematian ini bisa memprediksi risiko kematian. Saat ini menunjuk pada kalian berdua, yang berarti kalian berdua dalam bahaya. Kalian harus segera meninggalkan tempat ini. Aku mengerti. Kamu sesama profesional. Apakah kamu mencoba meningkatkan popularitasku? Sangat profesional. Dengarkan baik-baik, sayang-sayangku. Ini adalah benda kuno yang ganas. Siapapun yang ditunjuknya akan mati. Sekarang menunjuk padaku. Hari ini, Guan Lili membuat pernyataan. Jika aku benar-benar melihat hantu, aku akan memberikan Maseratiku kepada kalian. Istri saya ingin memberi saya sebuah Maserati. Tidak, malam ini, saya pasti harus menunjukkan penghargaan saya. Karena mereka sudah mengumumkannya secara resmi, maka malam ini, saya akan menyelesaikannya. Asalkan Anda cukup berani. Lily sedang cuti melahirkan. Apa yang sedang kamu lakukan? Jing, aku belum selesai menyiapkan hadiahnya. Jam berapa ini? Hidup Anda dalam bahaya. Bisakah kita tidak melakukan ini? Ya, Nona Guan, dengarkan saja Ketua Lin. Cepat pergi dari sini. Bukan itu, Jing, mengapa kamu begitu percaya pada anak miskin ini? Dia telah menyihirmu. Benar-benar ada bahaya. Mengatakan dia akan menarik preman. Tidakkah menurutmu dia lebih mirip preman? Bukankah dia akan menculik kita demi uang? Lihat matanya. Begitu mesum. Dia bahkan sekarang menatap dadaku. Anda menjijikan sekali, Tuan Qi. Saya punya alasan untuk curiga bahwa Anda merekayasa ini dan punya motif tersembunyi terhadap Jing dan saya. Jing, pikirkanlah, mengapa lagi dia akan banyak membantu Anda? Saya akui saya punya sedikit motif tersembunyi. Saya sedang memikirkan tentang Ketua Lin. Hadiah kecil untuk saya. Tapi masalahnya adalah, ini benar-benar masalah hidup dan mati. Jadi kamu hanya mengincar tubuh dan uang kami. Dasar mesum, jika kami pergi denganmu malam ini, kami akan dihancurkan olehmu. Lihat dirimu yang malang dan menyedihkan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan satu jari. Dari penggemar teratas di siaran langsungku. Lily memanggil saya. Lily, saya di sini. Lily, saya teman Anda, Xiao Jin. Xiao Jin. Halo. Lily, kita sedang mengobrol. Cukup baik diteleponkan. Mengapa Anda terlihat seperti ini? Secara langsung. Aku canggung secara sosial daring, dan sedikit pemalu secara langsung, maaf.
Song Jin, apa kau di sini untuk menjemput Nona Guan atau? Saya adalah pelindung, penggemar teratas siaran langsung Lei. Hari ini Lei khusus datang ke sini menemuiku. Tidak, kau pasti punya niat lain. Katakan yang sebenarnya. Song Jin, jangan biarkan otakmu karu dan melakukan sesuatu yang gegabah. Tion, jangan terlalu nyaman. Dia sepupu saya. Xiang Tao, masalah kematian di kuburan keluarga Anda. Saya bahkan belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Dan Anda berani, di depan dewi saya, memfitnah saya. Tuan Song, harap tenang. Qilun tidak bermaksud jahat. Penunjuk kematian di tangannya. Memiliki peringatan kematian. Kami sedang memeriksa mereka satu persatu. Penunjuk kematian. Saya bahkan punya alat transformasi Ultraman. Siapa yang ingin Anda takuti dengan mainan rusak? Apakah Anda menganggap saya anak 3 tahun? Tepat sekali. Siapa yang kamu coba takuti? Jing Jing, kamu juga harus menjauh darinya. Aku rasa dia hanya orang gila. Atau dia penipu. Lily, bukankah Anda di sini untuk petualangan? Sempurna. Saya dari desa kami. Dan saya adalah orang yang paling akrab dengan daerah ini. Bagaimana kalau saya mengantar Anda? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, pimpin jalannya. Baiklah. Lily, Song Jin ini, apa dia benar-benar akan melukai Nona Guan? pria gemuk itu akan berbuat sesuatu pada Lily. Bukankah dia yang melindungi Lily, pendukung teratas di siaran langsung? Itu benar, karena dia adalah pendukung utama. Maka tidak ada alasan untuk melukai Nona Guan. Menjadi pendukung teratas membutuhkan banyak uang. Tuan Song ini, apakah dia sangat kaya? Aku dengar keluarganya tidak punya banyak uang. Mereka saat ini meminjam uang kemana-mana hanya untuk bertahan hidup. Dia juga sepertinya tidak punya pekerjaan. Dia masih berutang padaku lebih dari 10.000 yuan. Tidak mungkin. Itu sepatu Lily. Mungkinkah Song Jin ingin menyerang Nona Guan? Kemungkinan besar. Ini mendesak. Tuan Qi, tolong lihat penunjuk kematian. Apakah ada petunjuk? Bagaimana ini bisa terjadi? Di atas. Tuan Qi, kalau begitu mari kita cepat naik. Tunggu sebentar. Song Jin, Nona Lin dan aku akan naik. Jangan sakiti Nona Guan, atau kau akan masuk penjara. Selalu merusak kesenanganku. Diam wanita. Kalau tidak, setelah aku selesai bersenang-senang, aku akan memelukmu dan melompat dari sana. Jadilah penurut, jangan pernah tinggalkan aku dalam hidup ini. Kalau tidak, kita akan mati bersama. Ya ampun, apakah aku meledakkan bumi di kehidupan terakhirku? Kenapa di kehidupan ini, aku baru saja memulai siaran langsung, dan aku menjadi sasaran orang mesum seperti ini? Sekarang, mari kita ke topik utama. Yang biru di botol ini milikku. Yang merah muda ini milikmu. Mari kita makan bersama. Mari kita mabuk bersama. Membiarkanmu, otakku mati ini, merusaknya. Aku lebih baik melompat keluar jendela. Tidak, lebih baik merelakannya saja. Bagaimana dengan dukun di sebelah Jing Jing itu? Kau tahu dari mana yang merah muda ini berasal? Itu dari ruang bawah tanah gedung ini. 1 pia, 100 pembunuhan. Seseorang tolong aku. Asal aku bisa diselamatkan, aku bahkan akan menikah dengannya. Minumlah. Obat peningkat. Ketika kau merasakan kekuatanku, aku akan membuatmu merasa padaku. Tidak bisa berhenti. Ditemukan, ada di sini. Mari kita cepat ke sana. Lily, kamu sama sekali tidak boleh membiarkan sesuatu terjadi padamu. Song Jin, Jangan mendekat. Jika kau mendekat lagi, aku akan membawanya bersamaku untuk mati. Mati bersama. tenangkan dirimu dulu. Selama kau tidak melakukan sesuatu yang melampaui batas, kau tidak perlu masuk penjara. Bagaimana kalau begini, Song Jin? Sebutkan harga Anda. Kami akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Ya Song Jin, jangan lakukan hal bodoh. Beritahu kami berapa tebusan yang kau inginkan. Jangan sakiti nyawa siapapun. Karena kalian semua membicarakannya, aku akan mengatakannya. 100 juta untuk menyembuhkan lukaku. Sebanyak itu. Berpikirlah jernih. Bagaimana 100 juta bisa diberikan padamu begitu saja? Beberapa juta seharusnya cukup untukmu. Kau orang gila, menyuruhku apa yang harus kulakukan. Dana yang saya miliki hanya 8 juta. Tuan Song, jika Anda tidak bersedia, saya harus memanggil polisi. Anda putuskan sendiri. Tapi aku ingin kau memberikannya padaku. Ionenya. Baik.
Aku ingin semuanya. Kyun, beraninya kau menggangguku. Song Jin, demi sesama dari kampung halaman yang sama, selama kau berhenti sekarang, kami tidak akan mengirimmu ke penjara. Hari ini, aku akan membuat kalian semua mati bersamaku. Enyal. Kyun, pergi ke neraka. Dua wanita ini, setelah aku selesai dengan mereka, aku akan bawa mereka keluar hasilkan banyak uang. Song Jin, belum terlambat untuk kembali. Kau kerasukan sekarang. Kerasukan. Sejak Guan Lili mengkhianatiku, aku menjadi sangat jernih pikirannya. Apa itu cinta sejati? Apa itu pengorbanan? Itu semua omong kosong. Selama aku punya uang, aku bisa bermain dengan wanita jenis apapun yang aku mau. Aku tidak menyangka, setelah menyelamatkan orang sampai sekarang, aku seperti patung tanah liat menyeberangi sungai, bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri. Kau bocah, berhenti mengose. Mati saja. Kau wanita. Nona Guan sudah selamat. Untungnya, Anda bertindak tepat waktu. Kalau tidak, saya benar-benar akan mati di sini hari ini. Nona Guan, ada apa? Tidak apa-apa. Aku hanya merasa panas di sekujur tubuh. Dan gatal di sekujur tubuh. Pasti karena debunya terlalu banyak. Alergi kulit dan tenggorokan. Tidak apa-apa jika kita pindah tempat. Mungkin, aku juga tidak tahu. Nona The Lin, film was Nona Lin, translated and narrated Nona by Lin, M. Media. ada apa? Nona Lin, bangun. Obat apa yang didapatkan si gendut mati ini? Ini terlalu aneh. Tidak ada pilihan. Aku harus membiarkan dukun ini diuntungkan. Saya harus membawa Anda keluar dulu. Ayo cepat keluar dari sini. Kejahatan Song Jin tidak dihukum mati. Mari kita serahkan dia ke polisi. Nona Guan, apa yang Anda lakukan? Kalian berdua. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian coba lakukan? Nona Guan, apa yang Anda lakukan? Jika kau menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun, aku tidak akan melepaskanmu. Sangat lelah, namun sangat menyenangkan. Ini mungkin yang mereka sebut rasa sakit dan kesenangan hidup berdampingan. Jika kau berani menceritakan apa yang terjadi di antara kita kepada siapapun, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Anda bicara seolah-olah Anda yang rugi. Punggungku. Halo, Paman Liu, tolong cepat datang ke gedung terbengkalai ini di pegunungan. Bocah Song Jin itu memperkosa Nona Guan, dan bahkan mencoba membunuhnya. Setelah itu, kami sudah memukulnya pingsan, dan sudah mengendalikannya. Bagaimana Song Jin pingsan? Apakah Anda memukulnya? Kepala saya sakit sekali. Rasanya seperti ada yang memukul saya. Siapa? Itu Guan. Jing Jing. Mungkin kepalamu. Terbentur sofa yang menyebabkannya. Istirahat saja, dan kau akan baik-baik saja. Paman Liu, The film was Penduduk desa translated semua bilang and orang ini narrated bukan by orang M. baik. Media. Aku tidak percaya sebelumnya, tapi hari ini dia benar-benar melakukan hal biadab ini. Bawa orang ini ke kantor polisi. Biarkan dia dihukum sebagaimana mestinya. Kyun, kalian berdua baik-baik saja. saya baik-baik saja. Hanya beberapa goresan. Tanpa penundaan lebih lanjut, mari kita cepat beristirahat sebentar, lalu kembali ke kota nanti. Ya, desa ini, aku tidak ingin tinggal di sini sedetik pun lagi. Lily, makanlah lebih pelan. Tidak ada yang merebutnya darimu. Tadi malam, kamu pasti sangat ketakutan. Mereka semua ketakutan setengah mati. Kyun ini mungkin benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat masa depan. Dengan itu, karier siaran langsungku pasti akan mencapai puncak baru. Aku harus merebutnya dari tangan Jing Jing. Memang, aku terkejut. Beberapa orang, kau harus bertanggung jawab, kau tahu. Bagaimana Anda bisa seperti ini? Ada makna tersembunyi dalam kata-kata Anda.
Bukankah itu jelas Nasir? Anda yang memaksa saya. Siapa suruh nona muda ini jati perempuan? Kalian para pria harus mengalah pada kami para gadis. Apakah yang kukatakan salah? Baiklah, saya tidak akan berdebat dengan Anda. Saya akan makan. Jangan cari saya, jika Anda dalam bahaya nanti. Tuan Ki, kau bilang kau adalah orang yang sangat peduli keselamatan. Jika beberapa tindakan keselamatan tidak diterapkan dengan benar, mungkin di masa depan, aku akan terus menempel padamu. Baiklah, Lily, tadi malam, Tuan Ki, dengan baik hati menyelamatkan kami. Jadi tolong jangan seperti ini lagi. Tuan Ki, saya minta maaf. Lily memang punya sifat aneh ini. Tolong jangan tersinggung. Ngomong-ngomong, mengenai imbalannya, begitu kita kembali ke kota, saya akan menyelesaikannya dengan Anda nanti. Aku kenyang. Jika kalian semua sudah cukup makan, ayo kita berangkat. Saya juga akan pergi ke kota. Apalagi, seseorang yang berbakat sepertimu, tinggal di desa Wangpo, akan menjadi pemborosan bakat. Jangan khawatir, Jingjing dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pilih, mobil siapa yang ingin kau tumpangi? Kembali ke sini, aku menyuruhmu memilih, dan kau benar-benar memilih. Ikut denganku, Jingjing, jangan khawatir. Aku akan memastikan Tuan Ki sampai dengan aman di perusahaanmu di lantai bawah. Ayo pergi. Tuan Ki, aku akan antar kamu ke atas ambil kompensasi sekarang. Tuan Ki, Kantor Lingjing. ini adalah kontrak kerja dan cek senilai 5 juta. Anda bisa memilih salah satu. Setelah kontrak kerja ditandatangani, Tuan Ki, Anda akan dipekerjakan sebagai Wakil Ketua Bisnis Pribadi Ketua Lin dengan gaji bulanan 80.000, 15 bulan gaji per tahun. Perusahaan juga akan membayarkan untuk Anda 8 asuransi tertinggi dan 1 dana perumahan di kota, serta 45 hari cuti tahunan. Gaji tahunan 1 juta. Dan begitu banyak hari libur. Ini yang pantas Anda dapatkan. Anda menyelamatkan hidup saya. Berapapun, balasannya tidak akan berlebihan. Bagaimana bisa menjadi kaya mendadak? Dibandingkan dengan aliran pendapatan yang stabil, saya akan bergabung. Kalau begitu saya akan tanda tangan sekarang. Tuan Ki, terima kasih telah bergabung dengan grup Lin kami. Di masa depan, tolong jaga saya baik-baik. Ketua Senior Lin, berita terbaru. Asisten Lin Hui. Adikmu membawa seorang pria kembali ke perusahaan. Ini fotonya. Sepertinya dia pacarnya. Dia tidak terlihat seperti berasal dari Cuanceng, seorang tuan muda kaya terkemuka. Lin Hui, kakak perempuan Lin Jing. Apakah dia berencana untuk menikah di bawah standar dan merusak grup Lin kita? Ketua Senior Lin, ini adalah kesempatan sempurna untuk menekan adikmu dan mengamankan hak warismu. Cari saja sudut yang tepat. Ungkapkan masalah ini. Katakan Lin Jin menikah dengan pria miskin dan tidak layak untuk tanggung jawab besar. Sebagai seorang janda, aku sama sekali tidak peduli tentang hak waris. Tapi Jingjing adalah penerus. Jika dia menyebabkan keluarga Lin mengalami kemunduran, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya. Aku akan turun tangan secara pribadi. Aku akan membuat Jingjing mundur menghadapi kesulitan. Dan kebetulan, biarkan anak miskin ini mengetahui caraku. Siapkan mobil untuk kembali ke markas. Hu Jin Shui. Xiaohai, masa lalu biarlah berlalu. Kau tidak seharusnya terlalu memikirkannya. Kompensasi yang diberikan Ketua Lin, kurasa sudah cukup untuk keluargamu. Untuk bertahan hidup. Permisi, sesama warga desa. Bolehkah aku bertanya sesuatu? Xiao Mingcui. Di desa Wangpo kami, apakah masih ada keluarga bernama Qi? Siapa kau? 30 tahun yang lalu, senior Qi Hongtian menyelamatkan hidupku. Sekarang aku ingin menemukannya dan membalas kebaikannya. Tuan tua meninggal tahun lalu. Namun, cicitnya baru saja meninggalkan desa. Tetua Qi sudah meninggal. Menurut perhitungan ini, dia seharusnya sudah berusia lebih dari 90 tahun. Sayang sekali. Lalu kemana cicitnya pergi? Kion baru-baru ini pergi ke kota bersama Ketua Lin.
Aku dengar itu nona muda keluarga Lin. Mungkinkah itu grup Lin? Ya. Mari kita pergi ke grup Lin. Dalam 30 menit. Aku ingin semua informasi Kyun. Ya, Tuan. Untuk mengganti pakaian. Rapat pemegang saham, Chen Bing, Aku dengar ketua muda Lin Liu Hong, mengadakan rapat pemegang saham hari ini untuk menunjuk seorang wakil ketua yang baru. Posisi ini Li Di, harus menjadi milik Tuan Muda Chen. Sepertinya Jingjing sudah berubah pikiran dan bersedia setujui aliansi pernikahan dengan keluarga Chenku. Para pemegang saham yang terhormat, ingatlah untuk datang ke pesta pernikahanku nanti. Tuan Muda Chen, ayahmu adalah salah satu pendiri grup Lin. Dan kau sangat tampan. Ketua Muda Lin mungkin tidak sabar untuk menikahimu besar. Omong kosong apa itu? Soal memesan kamar, kamu bisa langsung memesannya. Tapi untuk pernikahan, kamu tetap harus mengikuti prosedur. Ayahku mengirimku ke sini kali ini untuk menghadiri rapat ini atas namanya. Dia ingin fokus membimbingku agar di masa depan aku bisa segera menjadi pewaris grup Lin. Saya umumkan, rapat pemegang saham resmi dimulai. Orang yang akan dipilih hari ini adalah Kyun. Tuan Ki, untuk menjabat sebagai wakil ketua grup. Usulan pemungutan suara. Kyun. Jingjing. Apa kamu salah paham? Bukankah seharusnya aku yang menjadi wakil ketua? Tepat sekali. Dari mana datangnya Kyun ini? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Kemampuan apa yang dia miliki untuk menjadi wakil ketua? Benar kan? Mungkinkah dia mengandalkan kemampuannya di ranjang untuk menaklukkan ketua muda Lin? Jingjing, kamu harus memberiku penjelasan yang masuk akal. Kualifikasi apa yang dimiliki anak ini untuk menjadi wakil ketua ini dan bahkan melampauiku. Tuan Muda Chen, grup Lin, sebagai bisnis keluarga, lebih dari separuh eksekutif perusahaan harus berasal dari keluarga Lin. Aku sedang atur orang-orangku ambil posisi. Apakah ada masalah dengan itu? Ketua Lin Anda sudah bicara. Apa yang masih kau ragukan? Ayo, angkat tanganmu dan umumkan bahwa aku adalah wakil ketua barumu. Kamu Udik. Hak apa yang Anda miliki untuk mengganggu diskusi rapat dewan kami? Ini benar-benar membuat kesam bagi keluarga Chen. Keluarga Chen rencanakan aliansi pernikahan dengan keluarga Lin. Selama bertahun-tahun, keluarga Chen dan Lin memiliki pendapat yang berbeda. Kali ini benar-benar merepotkan. Jingjing, karena itu masalahnya. Maka saya akan langsung saja. Jika Anda bersikeras membiarkan anak ini menjadi wakil ketua dan menginginkan persetujuan keluarga Chen kami, maka Anda harus menikahi saya. Chen Bing, apa maksudmu? Pemungutan suara hari ini untuk wakil ketua perusahaan, bukan pernikahanku. Jika Anda tidak setuju dan bersikeras menolak saya, maka saya tidak punya pilihan selain menggunakan hak ayah saya sebagai pendiri kekuatan veto satu suara untuk membuat anak ini keluar dari grup Lin. Kamu, Apa Anda? Cepat Udik dan keluar dari grup Lin. Bagaimana jika aku tidak keluar? Jika gaji tahunanku yang jutaan dolar itu hilang, apakah kau akan menggantinya? Anda punya nyali juga. Baiklah, entah sudah diatur atau belum. Menjadi wakil ketua membutuhkan kekuatan. Semuanya. Ini adalah kontribusi keluarga Chen kami kepada grup kuartal ini. Pesanan 1,8 miliar, khusus untuk calonkan aku sebagai wakil ketua baru grup Lin. Nah, apa yang bisa Anda sumbangkan? Spesialitas lokal dari kampung halaman Anda, mungkin. Ya, sebenarnya, ubi jalar yang ditanam di pedesaan terdekat cukup enak. Maka grup kami juga bisa membeli beberapa produk pertanian sebagai tunjangan untuk para pekerja. Nanti, temui Tuan Ki untuk memberi kami diskon lebih banyak. Tidak masalah. Udi, keluarga Chen kami kuat. Apa yang Anda miliki untuk melawan saya? Chen Bing, ini grup Lin. Bukan grup Chen. Jingjing yang bertanggung jawab. Kamu hanya hadir mewakili ayahmu. Dan bahkan bukan anggota dewan. Kenapa kamu sombong sekali? Nona Guan, jika saya tidak memenuhi syarat, apakah Anda mengatakan Anda memenuhi syarat? Ini adalah urusan internal grup kami. Saya beritahu Anda, jika Anda berani ikut campur lagi di sini, jangan paksa saya untuk mengusir Anda. Kamu, Chen Bing, apa yang Anda sombongkan? Really? Ini adalah tempat rapat, bukan tempat untuk bertengkar. Tenanglah. Kembalilah.
para direktur yang terhormat, keluarga Chen kami. Dengan pesanan 1,8 miliar ini, mencalonkan saya untuk posisi wakil ketua ini. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Saya setuju. Saya setuju. Kami setuju. Memang seharusnya begitu. Jingjing, cepat umumkan keputusan Anda. Setelah masalah ini selesai, mari kita pergi mengurus akta nikah kita. Chen Bing, jangan kau lupakan. Selain keluarga Chenmu, keluarga Lin kami juga memiliki hak veto. Dasar bajingan, saya sudah memberi Anda muka, bukan? Anda hanya harus hari ini mempersulit saya, bukan? Apakah Anda melihat saya berpakaian jas dan berpikir saya tidak akan berani memukul Anda? Tuan Muda Chen, perhatikan situasinya. Kau menikah dengan nona muda Lin di keluarga Lin. Kau bisa menyiksanya sesukamu. Ini perusahaan. Setelah saya menikahinya, grup Lin ini, bukankah itu akan seperti rumah saya sendiri? Jika dia berani berbicara lagi, kata-kata yang menentang saya akan di depan semua orang di kantor, mendisiplinkannya. Chen Bing, jangan pernah bermimpi tentang itu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikahimu. Kau terlihat seperti manusia. Aku tidak menyangka kau adalah binatang berkedok manusia. Siapa yang Anda sebut binatang berwujud manusia? Aku menyebutmu binatang berkedok manusia. Ada masalah dengan itu. Ulangi itu. Dan kalian bertiga. Aku bicara tentang kalian bertiga. Pembelotan kalian terlalu jelas, bukan? Bagaimana jika pada akhirnya, Ketua Lin tidak menikah dengan keluarga Chen-nya? Hati-hati, posisi kalian bertiga mungkin tidak aman. Wang Dao. Jika nona muda Lin tidak menikah dengan Tuan Muda Chen, apakah dia akan menikah dengan pecundang ini sebagai gantinya? Mungkin saja. Hanya bercanda. Udik desa. Anda mencoba menantang saya, bukan? Baiklah, saya akan mengabulkan keinginan Anda. Jika Anda bisa menghasilkan pesanan melebihi 1,8 miliar, maka saya akan mengakui Anda sebagai wakil ketua ini. Jika tidak, The film was translated Anda akan minum and ini untuk saya, narrated by dan kemudian NVIDIA. keluar dari grup Lin. Chen Bing, kau sudah keterlaluan. Saya sudah keterlaluan. Lin Jing, saya rasa Anda yang sudah keterlaluan, bukan? Tidakkah Anda berpikir, saya belum melihat melalui skema kecil Anda? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Semuanya, bagi saya. Meskipun saya biasanya sombong, saya tidak bodoh. Anda mempromosikan Udik desa ini untuk menjadi wakil ketua, tidak lebih dari upaya untuk menyeimbangkan keluarga Chen dan keluarga Lin dalam struktur kekuasaan grup. Ini hanya untuk menunda kemunduran keluarga Lin Anda dalam grup. Tidak, Nona Lin. Apa maksudnya? Kamu bilang minta aku jadi wakil ketua? Bukan karena rasa terima kasih. Terima kasih. Pecundang kecil, biar saya beritahu Anda telah dimanfaatkan olehnya. Bagaimana dengan Anda sekarang? Menarik perhatian semua orang. Posisi ini, kecuali keluarga Chen dan keluarga Lin, siapapun yang lain, jika mereka berani menduduki, hanya ada satu hasil, dan itu adalah jalan buntu. Si bodoh kecil ini sedang dibodohi oleh Nona Lin dan masih tidak tahu apa-apa. Di mana ada hal baik seperti kuil jatuh dari langit. Anak ini berpikir dia telah mencapai kesuksesan instan tanpa biaya apapun kan? Lin Jing, jadi Anda mengatakan, saya hanya pion yang Anda gunakan untuk menarik perhatian keluarga Chen. Anda sudah berbohong padaku selama ini. Kau memiliki penunjuk kematian yang melindungimu. Apa yang kau takutkan? Lagi pula, kita berdua sekarang sudah dalam perahu yang sama. Bahkan jika kau mundur sekarang, keluarga Chen mungkin tidak akan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku akan melindungimu. Bukan begitu. Selama Tuan Qi mencapai kinerja melebihi Chen Bing, dia akan memenuhi syarat untuk mengambil posisi wakil ketua. Benar. Namun, siapa yang tanpa alasan memberikan anak ini 2 miliar? Jangan bilang saya akan melihat 2 orang bodoh dalam satu hari kan? Chen Bing, siapa yang kamu sebut bodoh? Nona Guan, aku memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Ini adalah urusan internal kelompok kami. Kau tidak punya hak untuk ikut campur. Benarkah begitu? Kalau begitu, jika aku memberikan Tuan Qi pesanan senilai 2 miliar, bisakah aku ikut campur? Apakah penampilan ini cukup untuk membuat keluarga Chen diam? Kontrak 2 miliar. Guan Lily, apa sebenarnya maksudmu dengan ini? Ini adalah milik keluarga Guan kami. Kontrak pengembangan real estate baru-baru ini.
bekerja sama dengan Jing Jing. Sekarang aku sudah memutuskan. Kontrak ini, aku ingin menaruhnya atas nama Tuan Qi. Jing Jing, jadi kamu memintaku hari ini untuk membawa kontraknya, hanya untuk membantu Tuan Qi. Tuan Muda Chen, sekarang Tuan Qi memiliki kinerja 2 miliar. Itu lebih tinggi dari milikmu. Apalagi yang membuatmu tidak yakin? Guan Lili, Lin Jing, apa sebenarnya yang kalian berdua coba lakukan? Apakah kalian berdua tidur dengan anak ini sampai memihaknya begitu banyak? Bukan urusanmu. Hari ini, posisi wakil ketua Tuan Qi dijamin olehku. Lin Jing, masalah Anda menggunakan saya sebagai pion hari ini akan saya kesampingkan dulu. Setelah saya berurusan dengan Tuan Muda Chen ini, saya pasti akan datang kepada Anda untuk meminta penjelasan. Kau binatang berkedok manusia. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Cangkir uren ini, minumlah sendiri. Kau sendiri yang was mencari masalah ini. translated and narrated by M Media. Halo ayah. Aku menemui masalah. Lin Jing, bajingan ini benar-benar membiarkan si udik itu menjadi wakil ketua ini dan masih menolak aliansi pernikahan kita dan bahkan membuatku minum air kencing. Ayah, cepat datang ke rapat dewan. Tolong aku. Kau tunggu saja. Chen Bing, kau sudah menjadi orang besar sekarang dan masih memanggil orang tuamu saat terjadi sesuatu. Kupikir kau sangat mampu. Tuan Muda Chen, apa yang dikatakan harus dilakukan? Tunggu sebentar lagi, dan cangkir uringmu akan dingin. Apa yang kau bicarakan, bocah nakal? Tuan Muda Chen, jika kau menarik perkataanmu lagi, aku punya hak dengan dalih mengevaluasi karaktermu. Kalau tak mau minum sekangkir urin ini, tak masalah. Maka sebaiknya kau jujur, kembali ke tempat dudukmu. Jika kau berani main-main lagi, hati-hati, keluarga Chenmu. Mungkin hanya karena dirimu kehilangan kendali atas grup Lin. Menurut perjanjian barusan, jika Tuan Qi mencapai lebih dari Chen Bing, kinerja 1,8 miliar, maka keluarga Chenmu harus memberikan suara setuju. Mari kita mulai pemungutan suara. Ketua Tua Chei tidak ada di sini hari ini. Keluarga Chen tidak bisa bersaing dengan keluarga Lin. Kurasa kita harus memihak siapapun yang lebih kuat. Baiklah, saya mengumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuan Qi akan menjadi yang baru. Siapa yang berani mendukung proposal ini? Beraninya kalian beberapa orang memberikan suara setuju. Siapa yang memberimu nyali? Chen Lei, Chen Li adalah salah satu pendiri grup. Lebih baik menyinggung Lin Jing daripada menyinggung dia. Kurasa sebaiknya kau menurunkan tanganmu. Kalian bertiga yang plan-plan, ternyata menarik kembali kata-kata kalian. Hasil pemungutan suara barusan sudah berlaku. Saya mengumumkan. Gadis bau, ketika ayahmu dan aku mendirikan grup ini, kau masih di dalam kandungan ibumu, atau bahkan sel telur yang dibuahi. Siapa yang memberimu nyali untuk berani mengabaikanku? Chen Lai, beraninya kamu tidak menghormati orang yang lebih tua dan memukul seseorang di rapat. Nah, kau baru saja bilang di telepon, siapa orang udik itu? Ayah, ini anak ini. Anak baik. Jadi kau yang memaksa anakku minum air kencing, begitukah? Nah, aku akan menunjukkan jalan untukmu. The film Jika was kau waras hari ini, translated aku and akan menyuruh narrated by Ferrari M mengantarmu Media. pergi. Jika kau tidak waras, aku akan menyuruh mobil jenazah mengantarmu pergi. orang tua. Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Apakah kau ingin membunuh seseorang? Di grup Lin, aku adalah hukum. Aku adalah surga itu sendiri. Bahkan jika aku membunuhmu, aku hanya akan mencari karyawan manapun untuk menanggung akibatnya. Pemungutan suara barusan batal. Lin Jing, pergi dan diamlah. Aku sekarang akan memimpin agenda rapat hari ini. Dengan hak apa? Hanya karena aku adalah kepala keluarga Chen. Kau hanyalah putri kedua keluarga Lin. Kau ingin melawanku. Kau harus mengundang kakak perempuanmu ke sini dulu. Nona muda Lin, keluarga Lin tidak memiliki ahli waris laki-laki. Kemundurannya tidak terhindarkan. Nona muda Lin, kau seharusnya patuh saja. Aliansi pernikahan Chen Lin, baik untuk semua orang. Kalian rubah kualicik. Kalian benar-benar tahu cara bermain mengikuti angin. Siapapun yang memiliki tinju lebih besar, kita akan mengikuti mereka. Karena Tuan Tua Chen ada di sini hari ini, maka tidak perlu bagi kita untuk melawan keluarga Chen. Untuk melawan mereka. Baiklah, selanjutnya, mari kita bahas proposal agenda baru. Pertama, putraku akan menjadi wakil ketua grup Lin. Kedua, pernikahan Lin Jin dengan putraku akan diadakan dalam 1 bulan. Nanti, aku akan berbicara dengan Lin Hui lagi untuk membahas pertunangan. Ketiga, aku akan, atas nama grup, menggugat Non A atas penipuan Lin Jin.
Setidaknya, hukuman penjara 30 tahun. Sebagai permulaan, Kamu kejam sekali. Ini mencoba menyiksa seseorang sampai mati. Kiyon, jika kamu minum secangkir air seniku ini, mungkin aku masih bisa memohon untukmu. Bukan berarti aku menceramahimu, orang tua. Tuduhan palsu juga ilegal. Apakah kau mengerti hukum atau tidak? Aku akan menegaskan kembali. Aku adalah hukum. Aku adalah surga. 3 proposal itu akan di-voting bersama. Semua angkat tangan untukku. Bagus, pemungutan suara disetujui. Selanjutnya, Kalian para orang tua bangka. Daripada bersatu memikirkan bagaimana mengembangkan grup Lin, kalian malah bertengkar lagi di sini. Lin Hui, kau datang tepat pada waktunya. Ayah, bagaimana ini bisa tepat pada waktunya? Ketua senior Lin berasal dari keluarga Lin. Dia tidak akan membantu kita. Apa yang kau tahu? Lin Hui dan Lin Jing selalu tidak setuju. Lin Hui mendukung aliansi pernikahan Lin Jing. Dengan kedatangannya, itu hanya menyelamatkanku dari masalah. Kunjungi rumah mereka, selesaikan pertunangan. Pernikahanmu dengan Lin Jing bisa diselesaikan sekaligus. Chin Lei, aku adalah orang yang hidup, bukan komoditas. Kau dan adikku tidak punya hak untuk membuangku. Kau memang bukan komoditas. Kau hanyalah alat untuk aliansi pernikahan. Orang-orang kelas bawah seperti dia adalah komoditas sejati untuk dibeli dan dijual oleh kelas kita. Setelah rapat, aku akan menjual anak ini. Uang dari penjualan organnya akan berfungsi sebagai milik keluarga Chen. Hadiah pertunangan untuk keluarga Lin. Orang tua, perdagangan organ. Juga ilegal. Apel, bajingan kecil, apa kau takut sekarang? Aku memberitahumu, ayahku ada di Chuanchen. Dia kuasai legal dan ilegal, naga penyeberang sungai. Bahkan jika aku menjual semua organmu, itu hanya akan menjadi sepatah kata dari ayahku. Shen Lai, perhatikan caramu berbicara kepadaku. Ini adalah grup Lin, bukan pasar gelap bawah tanahmu. Baiklah, Lin Hui, kau cepat selesaikan menulis kontrak pernikahan dan nikahkan adikmu ke keluarga Chenku. Malam ini, dia akan menyempurnakan pernikahan dengan putraku. Pernikahan ini tidak bisa ditunda lagi. Bajingan kecil, kau milikku sekarang. Malam ini, aku akan memastikan untuk menembusmu sepenuhnya, agar kau tahu apa itu otoritas seorang suami. Bajingan, cepat lepaskan Jing Jing. Ayah, cepat suruh Jing Jing ini menikah denganku. Aku ingin menyiksanya dengan benar. Lin Hui, setelah kau selesai menulis kontrak pernikahan, kau bisa dengan mudah menjadi bos yang tidak ikut campur. Aku jamin, grup Lin akan tumbuh semakin besar, dan bagian uangmu tidak akan kurang sepeser pun. Benar, setelah keluarga Chen dan Lin bersatu, untuk grup Lin akan ada 100 manfaat dan tidak ada kerugian. Ketua junior Lin, dia telah disihir. Kau adalah kakak perempuannya, dan juga kepala keluarga Lin. Kau cepat buat keputusan untuknya, dan hentikan dia merugikan grup. Kakak ipar, cepat suruh Jing Jing menikah denganku. Aku jamin, tahun depan, keluarga Linmu akan memiliki seorang putra gemuk tambahan. Benar sekali. Adikku memang sudah waktunya menikah. Sudah saatnya dia tambahkan pewaris laki-laki untuk keluarga Lin. Lin Hui, Lin Jing adalah adik kandungmu sendiri. Apakah kau tahu orang macam apa keluarga Chen itu? Bukankah kau hanya mengirim adikmu ke dalam lubang api? Nah, apa statusmu? Beraninya kau memanggil kepala keluarga Lin dengan namanya? Tidak, apa hubungannya denganmu? Kau orang tua, duduklah. Kau. Ketua senior Lin, anggap saja memberiku muka dan bantu adikmu. Bagaimana kalau begini? Aku akan berkorban. Bulan ini, aku akan tidur denganmu setiap malam. Dasar bocah nakal. Hak apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi denganku? Aku lihat kamu tidak mencoba membantu adikku, melainkan mencoba melindungi backinganmu, bukan? Mulai sekarang, apa yang kukatakan adalah perintah. Jika ada keberatan, itu berarti kamu menentang keluarga Linku. Baiklah. Jing Jing, kakakmu sudah menyerahkanmu padaku. Malam ini, aku akan membuatmu berteriak. Kakak, kau tidak bisa melakukan ini. Aku tahu, aku secara pribadi membawa Tuan Qi kembali, yang bertentangan denganmu. Tapi keputusan hari ini, menyangkut keluarga Lin, dan kendali mereka atas grup Lin. Kedua hal ini, tidak bisa disatukan. Kakak Hui, apakah kau benar-benar akan mendorong Jing Jing ke jurang, dengan membuatnya menikah, dengan bajingan Chen Bing itu? Aku mengumumkan, pengangkatan resmi Tuan Qiyun. Sebagai wakil ketua grup Lin, melapor langsung kepadaku.
Mengenai pernikahan adikku. Kamu yang tidak berguna ini masih tidak pantas untuk adikku. Aku tidak salah dengarkan. Ketua senior Lin ingin memveto proposal bos tua Chen. Anak ini sebenarnya melapor langsung kepada bos besar Lin. Bukankah itu berarti dia setara dengan bos kecil Lin? Lin Hui, apa maksudmu? Apa kau mencoba memutuskan hubungan dengan keluarga Chen kami? Lagi pula, apakah putraku mampu atau tidak? Kau bahkan belum mencobanya. Bagaimana kau tahu dia tidak mampu? Paman Chen, putra berhargamu, sudah sangat mengagumkan sehingga semua wanita muda di Cuancang tidak mau menerimanya. Ini di Cuancang, bukan rahasia lagi. Hai, kakak ipar. Kau seharusnya mengangguk sekarang, bukan melawan kami. Kau seharusnya berdiri bersama kami. Siapa kakak iparmu? Aku tidak punya. Kakak ipar tidak berguna sepertimu. Hei, anak kecil. Bos besar Len sudah mengumumkan hasilnya. Aku sudah menjadi wakil ketua. Jangan mencoba mengaku kerabat sembarangan. Kakak Hui, memang orang yang bijaksana dalam menghadapi masalah besar benar dan salah. Dia tidak akan memihak orang luar. Tentu saja, meski biasanya aku manajer yang tak terlalu ikut campur, itu tidak berarti aku tidak memperhatikan keputusan di dalam grup. Dalam menghadapi masalah besar benar dan salah, aku masih memiliki penilaianku sendiri. Kakak, terima kasih. Memang seharusnya begitu. Kamu urus saja sisa masalahnya. Baiklah. Ada hal lain. Jika tidak, rapat ditunda. Bangun. Ikut aku. Setelah menjabat, masih banyak yang harus dipelajari. Lin Hui, apa kau tahu konsekuensi dari perbuatanmu? Paman Chen, jangan coba-coba menekanku dengan usiamu. Kau dan aku sama-sama kepala keluarga. Status kita sama. Aku tidak kalah darimu. Baiklah. Kalau begitu aku akan memastikan kau hancur bersamaku. Chen Lai, pikirkan The film baik-baik was konsekuensinya translated sebelum mengatakan and itu. narrated by M. Media. Bagaimanapun, kau sudah bertekad untuk tidak bersekutu dengan keluarga Chenku. Kalau begitu, tidak ada di antara kita yang akan bermain lagi. Aku sekarang akan menjual semua saham yang dimiliki keluarga Chen di grup Lin, di pasar sekunder untuk dicairkan. Cairkan dan keluar. Kamu mencoba menjatuhkan pasar dan membuat grup Lin runtuh. Chen Lai, beraninya kau? Kau mencoba memutus fondasi grup Lin. Jadi bagaimana jika diputus? Entitas utama grup adalah keluarga Linmu. Jika bangkrut, kau juga akan menanggung tanggung jawabnya. Keluarga Chen kami hanya akan kehilangan sejumlah uang. Itu tidak akan menggoyahkan fondasi kami. Aku akan mengantarmu pergi sekarang. Lin Hui, aku memberitahumu. Kau memaksa kami melakukan ini. Kau dan adikmu, dua bajingan ini. Karena kalian tidak mau mendengarkan keluarga Chen kami. Kalau begitu baiklah, berhenti bermain-main. Mulai sekarang, jual semua saham grup Lin. Dalam 1 jam, jual semuanya sampai habis. Aku ingin memberi pelajaran pada kedua saudari itu. Ini adalah peringatan terakhir. Kau hanya punya 1 jam untuk mempertimbangkan. Entah secara terbuka, keluarga Lin bangkrut, dan kau, bersama dengan udik ini, menanggung utang ratusan miliar, atau kau menikah dengan keluarga kami, dan biarkan keluarga Chen kami memimpin mulai sekarang. Pilih. Ketua Lin, saham grup Lin, tiba-tiba menghadapi penjualan besar-besaran. Harga saham anjlok seketika, sebesar 30%. Chen Lai, semoga kau mati mengenaskan. Kakak ipar, oh tidak, itu tidak benar. Lin Hui, bukankah kau bersikeras untuk mendukung si udik ini menjadi wakil ketua? Kenapa kau diam sekarang? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau hanya berdiri di sana dengan bodoh dan tidak setuju, aku akan meminta bawahanku mempercepat penjualan. 3, 2. Saat ini, siapa yang akan menelponku? Halo, Anak muda, kau pasti Kion kan? ya, saya Kiyun. Dan Anda siapa? Kau bisa memanggilku Paman Hu. 30 tahun yang lalu, kakek buyutmu menyelamatkan nyawaku. Aku sekarang sedang dalam perjalanan ke grup Lin untuk mencarimu. Kalau begitu, sebaiknya Anda cepat. Halo, Xiaoyun dalam bahaya, cepat. halo, apa kau gila? Nah, jangan berpikir untuk mencari seseorang untuk mengulur waktu. Aku paling benci orang yang tidak patuh menerima kematian. Berhenti meronta. Lin Hui, jika kau tidak mengangguk dan setuju, harga saham grup Lin akan menjadi tidak mampu bayar. Ketua Lin, ini sudah sampai pada titik ini. Kau harus cepat setuju. Benar, keluarga Chen menjual saham untuk menjatuhkan pasar, melibatkan ratusan miliar. Kalian berdua saudari tidak akan sanggup menahannya. Lin Hui, ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menyelamatkan diri.
Jangan sampai tidak menghargainya. Aku memberitahumu. Bahkan jika kelompok ini bangkrut, keluarga Chen kami hanya akan kehilangan beberapa puluh miliar. Kami masih keluarga terkemuka. Adapun kalian berdua, saudari Lin, kalian hanya bisa pergi ke karaoke televisi atas namaku dan melakukan tari telanjang. Aku ragu kalian berdua saudari akan berani melawan sampai akhir. Hari ini, kalian berdua saudari. Aku ingin kalian berdua. Orang tua bangka, jangan sentuh aku. Kesopananku padamu sebelumnya adalah memberimu muka. Jangan mencari masalah. Aku akan memberimu 3 menit untuk menulis pernyataan. Dalam kapasitasmu sebagai kepala keluarga Lin, setuju untuk pernikahan antara keluarga Chen dan keluarga Lin. Mulai sekarang, keluarga Chen-ku akan dihormati. Tanda tangani sekarang. Dasar kakek tua. Lepaskan kakak Lin. Tuan Qi, Setelah aku selesai dengan kedua saudari ini, aku akan berurusan denganmu selanjutnya. Sepertinya tidak ada harapan untuk keluarga Lin. Kedua saudari itu tidak ada yang masuk akal. Untungnya, kami bertiga beralih pihak tepat waktu. Kalau tidak, kami bertiga akan ditangani oleh keluarga Chen bersama-sama. Tuan Qi, saya minta maaf karena menyeretmu ke dalam masalah ini dan menempatkanmu dalam bahaya. Aku tidak menyalahkanmu. Itu ulah 2 bajingan dari keluarga Chen yang membuat masalah. Apakah benar-benar tidak ada solusi sama sekali? Orang yang baru saja menelepon mengaku pamanmu. Siapa itu? Kalian bertiga sudah cukup menonton. Jika sudah cukup menonton, cepat kemari dan tangkap si tidak berguna kecil ini. Jangan biarkan dia menghalangi. Akan ada banyak keuntungan untukmu setelah ini selesai. Tuan Qi, Jangan bergerak. Bergerak lagi, dan aku akan mematahkan kakimu. Lebih baik, pamanhu, margahu. Aku mengerti. Chen Lei, ketua Hu dari grup Yulong. Itu adalah ayah baptis saya. Jika Anda berani menyakiti saya dan saudari-saudari Lin, dia sama sekali tidak akan mengampuni Anda. Nah, kamu sudah menahan diri begitu lama, hanya untuk mengarang satu kebohongan ini. Grup Yulong adalah grup keuangan terbesar di seluruh Huaxia. Kamu, bocah kecil, bagaimana mungkin kamu bisa tahu? Ketua Hu dari grup Yulong. Tepat sekali, keluarga Chen kami juga merupakan keluarga terkemuka di Chuanchen. Kami, dengan grup Yulong, bahkan tidak bisa menjalin hubungan. Bagaimana bisa pecundang kecil sepertimu menjalin hubungan dengan grup Yulong ketika kita mengarang kebohongan? Tidak bisakah kau membuatnya sedikit lebih bisa dipercaya? Kalian bertiga, cepat seret dia ke zona gelap dan cincang dia untukku. Aku ingin melihat ketua Hu dari grup Yulong. Bagaimana dia akan membuat masalah bagiku? Siapa yang berani menyakiti Kion? benar-benar kepala grup Yulong Financial, Hu Jin Shui. Gertakanku benar-benar berhasil. Ya Tuhan, aku tidak pernah menyangka bisa dalam kenyataan melihat orang yang hanya muncul di TV. Ketua Hu, hari ini, grup Lin sedang menangani urusan internal, jadi tidak nyaman untuk menerima tamu. Bagaimana kalau kami menerima Anda di hari lain? Siapa Kion? Aku. Saya Kiyun. Apakah Anda pamanmu? Dari panggilan telepon tadi. Ya, Xiaoyan, hari ini, siapapun yang berani menindasmu, kamu ceritakan saja semuanya, persis seperti yang terjadi. Ya, Paman Hu akan menegakkan keadilan untukmu. pamanmu. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Bocah kecil ini dan ayahnya. Baru saja, mereka tidak hanya memaksa saya minum air seni. Mereka juga bilang akan mencincang saya dan menjual saya ke pasar gelap. Beraninya kalian semua. Xiaoyan, jangan khawatir Ya, atas apa yang mereka lakukan padamu. Aku akan membuat mereka membayar 2 kali lipat. Ketua Hu, keluarga Chen kami tidak menargetkan Kion. The film was translated Ini pasti and salah paham. narrated salah by paham M-Media. apa? Pamanhu. Dua binatang ini, mereka juga ingin merebut kedua kekasih saya, Ketua Lin kecil dan Ketua Lin besar, untuk memaksa mereka meninggalkan saya. Mereka bahkan sampai membuang saham dan merusak pasar. Anda benar-benar harus memberi mereka pelajaran yang baik. Tapi aku juga melakukannya demi kebaikan grup Lin. Lagi pula, ini adalah urusan internal grup Linku. Ketua Hu, sebagai senior dalam bisnis, Anda tidak bisa melanggar aturan. Xiaoyan, dengan 2 wanita cantik ini di sisimu, itu benar-benar keberuntunganmu. Tidak peduli berapa banyak saham keluarga Chenmu yang dijual hari ini. Aku, Hu Jinshu, akan membeli semuanya. Berapapun yang kamu buang, aku akan mengambil semuanya. Transaksi bisnis normal semacam ini tak dihitung campur tangan urusan internal grup Lin kan? Ketua Hu, apakah kau akan melindungi saham grup Lin untuk anak ini? Jika keluarga Chen kami menjual semua sahamnya, grup Lin akan kehilangan puluhan miliar. Bukankah kau hanya membuang uang ke lubang api? Aku senang melihat Xiaoyan hari ini. Jangan bicara soal membakar puluhan miliar, bahkan ratusan miliar. Selama Xiaoyan bersedia, aku akan membakarnya. Grup Yulong, dengarkan. Akuisisi semua saham grup Lin
yang beredar di pasar. Akuisisi semuanya. Saham yang diakuisisi, semuanya akan dialihkan atas nama Kiyon. Kakak, kita selamat. Xiaoyan. Dalam 10 menit, kamu akan menjadi milik grup Lin, pemegang saham terbesar kedua yang baru. Hentikan penjualan segera. Berusaha sekuat tenaga untuk membeli kembali saham-saham itu. Tuan, sudah terlambat. Dalam sekejap tadi, semua saham yang terdaftar untuk dijual sudah diperdagangkan. Keluarga Chen tidak lagi memiliki satu pula saham di grup Lin. Ayah, tidak apa-apa. Sahamnya sudah lenyap, tapi kita masih punya uang kan? Kalian berdua bocah dari keluarga Chen. Jangan berpikir bahwa setelah kalian menindas keponakan kecilku, tidak akan ada konsekuensinya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan membiarkanmu mengambil uangmu dari pasar saham? Mungkinkah? Mustahil. Bagaimana mungkin uang yang sudah kudapatkan bisa lenyap begitu saja? Pak Tuahu, aku menolak percaya bahwa dengan semua kekuatan besarmu itu, kau bisa membuat uangku lenyap. Tidakkah kamu mengerti apa yang membuat konsorsium Yulong mendapatkan kekayaannya? Aku, Wu Jinshun, telah memegang kekuasaan besar di pasar saham selama puluhan tahun. Selama aku memberitahu kantor kejaksaan untuk menuduhmu melakukan penjualan singkat yang jahat, maka uang yang kamu peroleh dari penjualan saham akan dibekukan di ban. Kamu. Kalau begitu keluarga Chen tidak akan punya satu sen pun tersisa. Paman Wu, bukankah ini sedikit terlalu kejam? Ini The adalah film was konsekuensi dari translated menindasmu. and narrated by M Media. Saya ingin menjadikan keluarga Chen Chuancheng sebagai contoh. Saya menuduh keluarga Chen di Chuancheng jual saham jahat dan cairkan saham. Mohon segera selidiki. Tidak. Bahkan jika kau seorang konglomerat bisnis, kau tidak bisa memanipulasi kantor kejaksaan. Ayo, cepat cairkan uangnya. Tuan Chen Lai yang terhormat, karena aktivitas short selling jahatmu, kantor kejaksaan telah membekukan semua rekening keuangan atas namamu. Mohon tunggu hasil peninjauan. Tuan Hu, saya salah. Mohon berbelas kasih. Saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Keluarga Chen tidak boleh dihancurkan. The film Ayah, was apa yang kau translated takutkan? and Ayo narrated kita by bunuh saja M orang tua Media. ini sekarang juga. Masih ada ruang untuk menyelamatkan semuanya. Dasar anak durhaka. Kau bahkan berani menyentuh ketua Hu. Berlututlah. Apakah kau mencoba menghancurkan keluarga Chen kita sepenuhnya? Berlututlah. Ketua Hu, saya minta maaf. Itu adalah momen impulsif, makanya aku terpikir untuk menyerangmu. Tolong biarkan aku pergi saja. Saya orang luar. Siapapun yang kau sakiti, minta maaflah kepada mereka. Kau tidak perlu menjilatku. Tidak, Tuan Qi, tolong, demi saya, cepat mohon kepada ketua Hu. Keluarga Chen tidak boleh dihancurkan. Saya akan bersujud dan meminta maaf kepada Anda. Apa saya terlihat seperti orang yang mudah ditindas? Baru saja, bukankah Anda masih berteriak-teriak? Ingin saya mati? Kenapa bisa? Sekarang Anda ingin saya menyelamatkan Anda. Apakah itu mungkin? Lin Hul, Lin Jin, demi Sair, dan demi ayahmu. Karena kita berdua adalah pendiri. Mohon lepaskan saya. Mohon mintakan permohonan kepada ketua Ho untuk saya. Mohon mintakan permohonan. Orang tua bangka, kau sudah lama mengincar keluarga Lin kami. Aku berharap kau mati dengan lebih mengenaskan. Tuan Chen, bukankah Anda baru saja berteriak-teriak untuk menjual saya ke pasar gelap? Kalau begitu saya akan membalas perbuatan Anda. Sedangkan Anda, Chen Bing, saya sudah bilang. Saya akan membuat Anda memproduksi dan menjual sendiri. Produksi sendiri dan jual sendiri. Mungkinkah? Tidak. Aku tidak mungkin minum benda itu. Benda itu sama sekali tidak bisa diminum. Dasar bocah. Minumlah sampai habis. Tidak, tidak, aku tidak akan minum. Kemarilah dan minum semuanya sampai habis. Tuan Chen, kau benar-benar menyuruh putramu minum itu. Balok bangkok membuat rumah bangkok. Chen Bing sombong dan angkur. Dan ayahnya bahkan lebih buruk darinya. Tuan Qi, putra saya sudah menurut. Anda sudah melihat ketulusan keluarga Chen saya. Bisakah Anda melepaskan kami sekarang? Melepaskanmu, Qiyun berkata. Dia akan mencincangmu dan menjualmu ke pasar gelap. Qiyun, ayah dan anak Chen tidak lagi menjadi ancaman. Kau tidak bisa melakukan hal ilegal. Tentu saja tidak. Saya adalah warga negara yang taat hukum. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberi kalian berdua
ayah dan anak. Sepasang tiket ke Afrika. 3 hari dari sekarang, kalian berdua akan berangkat The ke film Afrika. was Cari kebun translated binatang kerja and sebagai narrated administrator. by M. Dan beri Media. makan singa seumur hidup kalian. Bagaimana? Dengan cara ini, setidaknya, kalian akan menyelamatkan hidup kalian. Baiklah, selama Anda mengampuni nyawa kami, apapun tidak masalah. Ayah, jangan setuju. Aku tidak mau pergi ke kebun binatang untuk memberi makan singa. Dasar binatang, Tuan Ki sudah sangat berbelas kasih. Mengapa kau menggeram? Tutup mulutmu. Sungguh tidak enak dipandang. Kalian semua, keluar. Ya. Kami akan keluar sekarang. Paman Hu. Silakan duduk. Zioyan. 30 tahun lalu, kakek buyutmu selamatkan aku. Hari ini, saya memberimu hadiah dengan dana puluhan miliar. Sekarang, bisa dianggap memenuhi salah satu keinginan lama saya. Terima kasih, Paman Hu. Benar, Paman Hu. Baru saja aku menyamar jadi keponakan baptismu. Tolong jangan marah. Apalagi keponakan baptis. Bahkan anak baptis, apa salahnya? Mungkinkah Ketua Hu ingin mengakui Kion sebagai putra baptisnya? Zioyan, penunjuk kematian itu, apakah kakek buyutmu mewariskannya kepadamu? Jadi begitu. Paman Hu juga punya rencana kecilnya sendiri. Dia ingin pakai penunjuk kematianku untuk hidup beberapa tahun lagi. Dia memberikannya kepada saya. Ada di sini bersama saya. Bagus. Di masa depan, sering-seringlah datang mengunjungi saya. Saya masih ingin mengandalkan penunjuk kematianmu untuk hidup beberapa tahun lagi. Zioyan, tetaplah berhubungan secara teratur dengan Paman Hu mulai sekarang. Baiklah, Paman Hu. Mari kita tetap berhubungan. Saya ada urusan, jadi saya permisi dulu. Tuan Ki. Kau benar-benar dermawan besar keluarga Lin kami. Bagaimana kau ingin kami membalasmu? Kakakmu masih di sini. Ketua senior Lin, apa yang Anda lakukan? Kakak, apakah kau akan? Mungkinkah apa yang dikatakan Chen Lei itu benar? Kakak, dia sebenarnya. Kakak, kau adalah pewaris grup kita. Beberapa hal tidak nyaman bagimu untuk menanganinya sendiri. Kalian berdua, silakan pergi. Sedangkan aku harus mewakili grup Lin dan membalas kebaikan Tuan Ki. Film was translated and narrated Tidak perlu by membalas M. saya. Media. Ini semua adalah hal yang harus kulakukan. Jangan rendah hati. Kakak Ki, Kakak Hui, cepat lepaskan Tuan Ki. Sepertinya Tuan dan Kakak Hui, sudah ada sesuatu yang terjadi. Tidak, aku harus merebut kembali Tuan Ki. Tuan Ki, kamu sudah sibuk seharian dan pasti lelah. Ayo, pulanglah bersamaku. Aku akan memijatmu untuk membantumu rileks. Tidak mungkin. Saya lelah sepanjang malam kemarin. Dan punggung saya belum pulih. Sekarang 2 orang yang lengket ini mengincar saya lagi dengan penuh nafsu. Lebih baik jika aku sedikit lebih tegas. Lin Jin dan aku masih ada beberapa urusan yang perlu dibicarakan. Bisakah kalian berdua keluar sebentar? Lin Jin, Hui dan Lily hanya ingin menunjukkan perhatian padaku. Jangan terlalu banyak berpikir. Rebutnya. Ayo pergi. Tuan Ki, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kau akan mengenal orang yang berpengaruh seperti Ketua Hu. Kebaikan menyelamatkan grup Lin hari ini tidak akan pernah bisa kubalas sepenuhnya. Ngomong-ngomong, mengenai kau yang menggunakan aku sebagai pion untuk menarik perhatian keluarga Chen, kau harus memberiku penjelasan. Tuan Ki, saya mohon maaf karena tidak memberi tahu Anda tentang masalah ini sebelumnya. Tidak perlu ada permintaan maaf. Aku hanya ingin tahu. Bagaimana kau berniat membayarku? Tiyun, sekarang setelah Anda sudah wakil ketua yang baru dan memiliki pendukung seperti Ketua Hu mengendalikan separuh urat nadi grup, kompensasi moneter tidak lagi berarti. Yang tersisa padaku hanyalah diriku sendiri. Tiyun, aku harap kamu bisa lebih lembut. Kau benar. Aku tidak kekurangan uang sekarang. Tapi aku kekurangan seseorang yang bisa membantuku. Aku mengerti. Tanpa menunda lagi, mari kita mulai dari sini saja. Tidak. Kenapa kau melepas pakaianmu? Ini adalah tempat umum. Dan ada kamera. Bukankah itu yang Anda maksud? Ini. Apa kau pikir aku seperti Shen Bing, orang biadab itu? Aku tidak bernafsu pada tubuhmu. Aku butuh kau untuk membantuku mengelola uangku. Mengelola uang. Sekarang aku punya kekayaan bersih puluhan miliar. Seseorang harus mengelola semua uang ini kan? Aku rasa kalian saudari keluarga Lin cukup cocok. Tuan Ki memang berpandangan jauh.
Meskipun Anda sekarang memiliki aset puluhan miliar, Anda tidak memiliki fondasi keluarga. Anda pada dasarnya adalah gulma tanpa akar, mempercayakan aset Anda The kepada film was grup Yulong untuk translated dikelola, and narrated atau meminta by grup Lin M. mengelolanya. Adalah pendekatan terbaik. Jadi, selama kau setuju untuk bekerja padaku, aku tidak akan mempermasalahkan apa yang baru saja terjadi. Baik. Saya setuju. Tapi ini bukan solusi jangka panjang. Sebenarnya, menikah dengan keluarga kaya dengan seorang nona muda, itulah solusi permanen. Aliansi pernikahan. Apa yang Lin Jing coba disyaratkan padaku? Bahwa aku harus menikahinya, atau menikahi adiknya. Tuan Qi, aku sudah datang ke sini untuk menjemputmu dan Jing Jing. Pihak kakak Hui hampir siap. Baiklah, kalau begitu kami akan turun sekarang. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu mari kita diskusikan sambil jalan. Mari kita pergi ke tempat kakakku dulu. Ruang dari Karok Televisi. Saya tidak menyangka akan mengalami kemunduran seperti ini. Saya sekarang tidak punya apa-apa. Dalam semalam, dari kepala keluarga elit menjadi anjing gelandangan. Kakak, tidak bisakah kita bangkit kembali? Kau pergi ke Afrika, tunjukkan sandiwara kepada mereka, stabilkan mereka. Lalu ambil sisa puluhan juta dana cadangan, dan pergilah ke luar negeri untuk mencari jalan. Nah, ambillah 1 juta ini. Jangan menderita di sana. Setelah saya membereskan semuanya dan mendapatkan kembali dana, keluarga Chen kita akan tetap menjadi keluarga elit. Dasar bocah nakal, apa yang kau lakukan? Apakah kau memberontak? Benar, aku akan memberontak. Orang tua bangka, aku tidak mau bermain denganmu lagi. Aku ingin melakukannya sendiri. Apa maksudmu? Aku adalah ayahmu. Kau ayahku. Saat kau memaksaku minum air kencing di rapat pemegang saham, apa kau pernah menganggapku sebagai anakmu? Kau tidak berani membalas dendam. Aku akan membalaskan dendammu. Rp1 juta? Dan kau pikir kau bisa mengirimku sebagai kambing hitam? Kau menganggapku apa? Anjing liar di pinggir jalan. Begitu, Tuan Muda Chen. Kau benar-benar membunuh Tuan Chen tua. Ini baru permulaan. Biar ku beritahu. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang telah hilang dariku. Jika kalian semua masih bersedia mengikutiku, masing-masing dari kalian akan mendapatkan 1 miliar setelah ini selesai. Jika kalian tidak bersedia, nasib kalian akan sama seperti Chen Lei. Kalian pilih. Kami akan mematuhi perintah Tuan Muda Chen. Sangat bagus. Panggil lebih banyak saudara kemari. Jika aku tidak salah, Qiyon dan kedua wanita itu seharusnya sedang merayakan sekarang. Aku ingin kau mengikat Qiyon dan kedua wanita itu, lalu bawa mereka kepadaku. Adapun lokasinya, mari kita tentukan di hotel terbengkalai di pinggir kota. Dimengerti? Malam ini, aku akan membuatnya memuntahkan semua yang keluarga Chen kita rugi. Kau pergi lakukan itu. Kediaman keluarga Lin mereka itu. Geledah semuanya untukku. Pergi. Ya. Villa Lin Hui. Di mana kakak Hui? Kakak. Kami sudah sampai. Kakak Hui. Ada bahaya. Apa? Kakakku dalam bahaya. Kita semua dalam bahaya. The Mungkinkah film was Chen Ying translated mencoba membalas and dendam padaku? narrated by M. Media. Tuan Qi. Aku sangat takut. Apa yang harus kita lakukan? Halo, Paman Hu. Tolong cepat. Lacak posisi ponselku saat ini. Kita dalam bahaya. Ini benar-benar mudah. Hanya dengan menunggu di tunggul, kami telah menangkap kalian semua dalam satu jaring. Tuan Qi. Tuan Qi. Tuan Qi, Tuan Qi. Bawa mereka semua pergi. Setelah pekerjaan ini selesai, kita akan kaya. Kakak, semuanya sudah selesai. Kami akan membawa orang-orang itu kepadamu sekarang.
Gudang terbengkalai. Bangunkan dia. Sepertinya pelajaran yang diberikan pada keluarga Chenmu masih belum cukup. Kau masih berani menculik orang. Suruh ayahmu keluar. Mana ayahmu? Ayahku. Chen Lei, si tua bangka itu, sudah bereinkarnasi. Tion, selanjutnya, kau akan bernegosiasi denganku. Jangan ganti topik. Ayahmu sudah mati. Mungkinkah? Orang-orang hebat tidak peduli hal-hal sepele. Chen Lei, orang tua itu, tidak punya ambisi. Dia pantas mati. Tuan muda Chen kita adalah orang yang benar-benar mencapai hal-hal besar. Kau bahkan berani membunuh ayahmu sendiri. Apa kau ini manusia? Jangan bicara padaku tentang detail-detail sepele ini. Pertanyaan tidak berguna. Aku memberitahumu. Tanda tangani dokumennya sekarang. Aku ingin mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Aku akan menyisakan separuh nyawamu. Kau bahkan berani membunuh ayahmu sendiri. Bagaimana aku bisa percaya kau akan melepaskanku? Kalau begitu aku akan lihat berapa lama kau bisa bertahan. Serang. Cukup. Berhenti bicara omong kosong. Cepat tanda tangani ini. Lepaskan dia. Aku bisa menandatangani dokumen itu. Lagi pula, hal-hal itu tidak pernah menjadi milikku. Tapi aku punya satu syarat. Kau harus melepaskan dulu saudari keluarga Lin dan Guan Lili. Aku sudah menempatkan bom waktu pada ketiga orang itu. Selama aku menekan tombol ini, mereka akan meledak satu persatu. Satu setiap 10 menit. Jika kau tidak keberatan, mereka semua ikut menemanimu. Maka kau bisa saja membuang waktu bersamaku. Kau sebenarnya begitu kejam. Aku kejam. Penyesalan terbesarku adalah tidak mengakhiri hidupmu saat rapat pemegang saham. Membiarkan udik sepertimu bangkit. Tion, jangan tidak tahu berterima kasih. Tuan muda Chen kita sudah mendapatkan. Perjanjian pengalihan ditandatangani Lin Hui. Hanya milikmu yang belum ada. Sekarang Tuan muda Chen adalah kepala grup Lin. Kalau kamu kembalikan sahammu ke Tuan muda Chen, kamu mungkin masih bisa dimaafkan. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, maka kami tak keberatan dapat sedikit lebih sedikit dan mengirimmu ke reinkarnasi sekarang. Meskipun Chen Bing sudah mendapatkan kontrak pengalihan yang ditandatangani oleh Lin Hui, itu pasti didapatkan melalui penipuan. Begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia pasti tidak akan melepaskan kita. Waktu tidak menunggu siapapun. Aku beritahu kau. Kau tidak berpikir, aku benar-benar tidak akan berani bertindakan. Kau lepaskan mereka dulu. Kau lepaskan mereka, dan aku akan langsung menandatangani. Kau terlalu banyak bicara. Nah, lupakan saja, pingsankan dia dulu. Setelah aku selesai, aku akan langsung menemui Hu Jinshui. Selesaikan semuanya sekaligus. Dasar binatang, beraninya kamu. Hu Jinshui. Kau datang di waktu yang tepat. Serang. Pelayan, bawa Qion kemari. The film was translated and narrated by M Media. Xiao Yun, aku ceroboh. Dan memberi kesempatan pada bocah keluarga Chen itu. Jangan khawatir. Aku akan secara pribadi mengirimnya ke kantor polisi untuk diadili. Terima kasih, Paman Hu. Bersulang. Untuk merayakan kita berempat lolos dari maut. Qiyun. Terima kasih hari ini, karena pertaruhkan nyawamu selamatkan aku dan adikku. Sebagai kepala keluarga Lin, aku telah memutuskan, mulai sekarang, kau adalah dermawan besar keluarga Lin kami. Minumlah secangkir anggur ini, dan kau akan menjadi orangku, Lin Hui, kakak Hui. Kita bahkan belum mulai minum. Kenapa kamu sudah mabuk? Aku melarang kalian berdua minum anggur silang. Tuan Qi. Aku melarangmu minum dengan kakak Hui. Guan Lili. Ini rumahku. Jika kau tidak setuju, kau bisa keluar.
Kalau begitu, aku juga ingin minum anggur silang. Jangan terburu-buru. Mari kita minum bersama. Minum lebih sedikit, biar aku suapi buah. Enak tidak? Baiklah. Masih ada satu cangkir lagi di sini. Ayo, bersulang, bersulang. Di mana mereka? Di mana mereka? Kemana semua orang pergi? Untung kamu ada di sini. Sialan. Bagaimana masih ada bahaya? Cepat masuk rumah. Biar kami bantu kamu santai. Kakak Kyun, kamu sudah bekerja keras. Punggung tuaku. Ayo, Kakak Kyun.